Oke, ini serutnya udah berapa lama Pak di pot? Di pot ini kita dapat dari alam Oh, dari dongkelan. Dari dongkelan, kemudian langsung kita taruh di pot. Ya. Di pot ini selama hampir lebih kurang 2 tahun lah. 2 tahunan ya. Berarti ini pertama kali ganti media ya? Ya, pertama kali ganti media. Untuk media pertama kita masih menggunakan media yang di alam. Ya. Untuk mengurangi tingkat kesetresan pohon ini. Full tanah berarti? Full tanah. Full tanah. Oke. Nah, untuk media yang baru ini pakai apa Pak Agus? Media yang baru ini pasir, sekam bakar, Ya. sekam fermentasi, dan pupuk. Untuk perbandingan 731. 731. Ya. 7 pasir, 3 itu sekam bakar sama sekam fermentasi, kemudian satunya pupuk. Oke. Oke, ini tadi saya lihat selain ganti media juga ada reposisi juga ya Pak Agus? Betul. Ya. Kenapa itu Pak? Dari awal ini kan belum ada semua nih Om. Ya, dari awal kita asal naruh aja. Oh, Karena belum tahu titik tumbuh di mana, Iya. terus titik tumbuh mana yang kita pakai kan. Begitu berjalannya waktu sudah ada titik tumbuh, kemudian sudah kita pilih. Ternyata alangkah baiknya kalau kita reposisi. Iya, Karena agak maju tadi, tadi ya. ya tadi kan agak jauh ke belakang. Iya. Akhirnya kita reposisi, kita tundukkan lagi ke depan. Karena kembali lagi ke image bonsai, bahwa bonsai ini kalau ibarat orang tidak boleh sombong. Dia harus membungkuk, menghormat sama yang menikmati. Yang menikmati. Ya, Oke. kan gitu. Nah, itu ada ornamen tambahan batu itu tujuannya apa Pak Agus? Batu ini sebenarnya kalau dibilang penghias, iya penghias. Tapi juga tidak semata-mata penghias. Pelengkap juga ya Pak? Ya, di samping pelengkap juga punya dasar. Punya dasar. Contoh itu ini yang di ujung tadi. Yang di ujung ini yang di akar ini. Ya. Kenapa itu di situ? Berarti ada alasan akar itu tidak lurus ke depan. Oke. Akar itu belok ke samping karena ada batu. Contoh seperti itu. Jadi penambahan batunya juga mengikuti. Ya, mengikuti gerak dasar dari pohon ini. Mau gerak dasar batang utama, gerak dasar pergerakan akar itu juga harus kita perhatikan banget itu. Jadi tidak semata-mata hanya sebagai penghias, tapi ini sebagai pelengkap alur cerita hidup dari pohon ini. Kalau untuk ganti media seperti ini, tadi sepertinya nggak dihabiskan Pak media awalnya ya? Betul. Ini karena baru pertama sehingga akarnya pun belum terlalu banyak. Media sebaiknya jangan langsung kita habiskan. Meski sebenarnya pakai cuci akar pun tidak apa-apa. Cuci akar pun tidak apa-apa. Kalau serut loh ya. Kalau serut berani. Cuma daripada kita nanggung resiko ini nanti kalau mati saya tidak. Saya bilang tidak. Saya bisa jamin. Saya sudah berkali-kali. Cuma nanti dia akan stuck. Oh begitu. Ya. Nah biar ini tidak stuck, pertumbuhannya cepat. Karena nanti biar bisa ikut kontes juga, makanya kita tidak habiskan media. Nah di belakang saya lihat tadi ada akar serabut yang masih menggantung, itu nggak masalah Pak? Nggak masalah akar serabut menggantung, asal ujung dari akar serabut itu masih dapat suplai makanan. Masuk ke media? Ya, masuk ke media. Nah caranya kalau tadi pakai tanah liat, biar dia tidak kaget juga, kita masih pakai tanah liat dulu. Yang walaupun hanya ya, mungkin digembel atau gimana. Nah itu untuk penyesuaian. Oke. Nah ini juga di pruning, memang sebaiknya di pruning kalau ganti media? Semua pohon alangkah baiknya saat kita repotting maupun ganti media maupun reposisi itu alangkah baiknya kalau di pruning untuk mengurangi tingkat kesetresan pohon itu. Kalau ini tadi wajib di pruning karena proses mau masuk ke proses penyempurnaan ranting cabang yang harus kita pilih. Kalau kita nggak pruning, kita nggak akan bisa maksimal. Nah untuk jenis gaya rap seperti ini, menurut Pak Agus kesulitannya di mana dibandingkan misalnya gaya lain gitu? Sebenarnya kalau tingkat kesulitan sama Om, sama. Hanya kita harus jeli karakter pohon utama ini di mana dan gimana. Maksudnya di mana pohon ini mau kita bawa ke arah mana? Itu akan menentukan imajinasi kita. Dan imajinasi kita itu akan menentukan nanti jadi tidaknya saat di finishing itu eksotik atau hanya sekedar cantik dari pohon itu. Yang berperan di sini adalah imajinasi kita. Oke.
gaya RAF ini kan batangnya banyak Pak Agus. Betul. Itu untuk penilaian misalnya itu per batang atau tetap secara keseluruhan? Semua pohon mau itu RAF maupun penjing ya, itu sebenarnya sama. Yang paling utama adalah pertama adalah per pohon. Nah, kemudian dari banyak pohon ini kita ambil komposisi. Yang pertama harus kita perhatikan per pohon dulu. Setelah per pohon selesai, komposisi dari macam-macam atau banyak pohon ini. Ada yang kecil, ada yang kecil. Di mana letak yang kecil harus ada alasan. Kenapa pohon? Contoh ini kecil. Kenapa? Karena batang bawahnya dia memang kecil. Kalau ini kita bikin tinggi, kemudian batang bawah ini kecil juga lucu kan gitu. Di alam pun tidak akan terjadi seperti itu. Penempatan dan pemilihan untuk komposisi masing-masing pohon dalam RAF ini sangat utama. Perlu ditentukan satu untuk fokus gitu, fokus utamanya dari semua batang yang banyak itu Pak? Ya, kalau untuk RAF harus ada satu titik fokus. Satu titik fokus. Semuanya mau RAF maupun penjing pun sama sebenarnya. Harus ada satu titik fokus. Biasanya yang seperti apa Pak? Yang dominan. Besar, tinggi gitu? Iya, yang dominan, yang besar, yang tinggi dan dia sempurna. Kalau ini jelas kita ambil tengah. Oke. Ya, tengah ini kebetulan pertumbuhannya juga sangat signifikan, sangat bagus. Nah, ini yang kita ambil sebagai titik fokus. Berarti yang lainnya komposisinya tidak boleh melebihi yang utama itu. Sehingga siapapun yang melihat dan menikmati pohon ini akan tertuju di satu titik fokus itu. Yang lainnya sebagai penghias. Oke. Berarti tetap perlu misalnya yang kecil-kecil itu mungkin posisinya nggak bisa lebih tinggi atau lebih. Ya, jangan sampai contoh ini karena titik fokus di sini. Jangan sampai ini malah dominan, yang sini dominan. Nah, kan nanti titik fokus kita terbagi. Oke. Dengan batu tadi misalnya dengan tambahan batu sarannya Pak Agus gimana supaya nggak mempengaruhi fokus itu? Batu ini sebagai ornamen pelengkap tapi juga utama. Maksudnya utama, ada alasan kenapa harus ada batu, penempatannya alasannya juga harus jelas. Kemudian batu ini tidak boleh dominan. Contoh misalkan, ini biar indah, batunya saya bikin panjang, banyak di sini. Biar ada alasan kenapa ini tidak jatuh misalkan. Nah, biasanya kan gitu. Kita kejar seperti itu ya. Padahal itu yang salah. Dengan banyak ornamen batu di sini, maka titik fokus orang yang melihat, menikmati tidak akan bisa di pohon ini. Nah, itu yang harus kita hindari. Terakhir Pak Agus, untuk penempatannya ini Pak Agus, setelah ini proses ganti media, apa perlu diteduhkan atau gimana? Sebenarnya kita lihat faktor kesehatan pohon. Kalau pohon ini sangat-sangat sehat, ini tidak kita tempatkan di tempat teduh pun sebenarnya tidak apa-apa. Akan tetapi kalau kita takut dan biar tidak berisiko, kalau pohon ini berat kita nggak bisa menempatkan di tempat teduh, ya minimal nanti kita atasnya kita kasih paranet. Itu udah cukup itu. Nah, biasanya setelah proses pruning ganti media seperti ini berapa lama terubus kalau untuk serut? Kalau ini kan tidak banyak mengurangi akar Ini saat 7-9 hari itu sudah tumbuh. Akan tetapi itu tergantung dengan media juga. Media, perawatan harian itu pengaruh besar. Tapi kalau media benar, perawatannya benar, ini 7-9 hari sudah banyak titik tumbuh yang muncul. Nah, untuk kedepannya yang masih kurang ini untuk serut RAF ini apa Pak Agus? Ini kurangnya hanya perantingan rapatnya perantingan. Kalau untuk cabang, penempatan sudah sempurna, alhamdulillah sudah sempurna. Hanya tinggal nunggu perantingannya rapat. Perantingan rapat aja ya. Mulai nanti ke anak ranting sampai ke cucuk ranting. Ini sebagian sudah ke anak ranting, tapi cucuk ranting belum. Sepertinya juga udah nggak ada yang di los ya Pak, proporsional ya. Oke Pak Agus, misalnya ada teman-teman misalnya mau ikut ngumpul dengan teman-teman komunitas AA Tidar misalnya, atau mungkin nyari bahan bonsai, ada nomor kontak yang bisa dihubungi Pak Agus. Oke, untuk teman-teman bonsai mania, apabila kepengen sharing, kepengen melihat, kepengen nyari bahan untuk bonsai, atau kepengen cari bonsai yang siap untuk kontes, mau bakalan, kami dari komunitas AA Tidar ready. 24 jam kami ready. Kebetulan kami di sini hampir tidak pernah sepi. Nah, bisa dihubungi kami di AA Tidar Garden Magelang dengan nomor WA 081 391 18
2195. Oke, terima kasih banyak Pak Agus sharing-sharingnya.